Mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Jadi hari ini kita bahas tentang fraktur, ya, operasi fraktur. Ini ada 5 tulang, yaitu os mandibula, os morus, radius, femur, dan tibia. Ini sebagai dasar Anda nanti kalau misalkan ada operasi fraktur, ini sudah mewakili dari fraktur yang lain, itu lebih sulit lagi. Ini yang standar ya, kita pilih ya untuk jadikan belajar level S1 ya. Jadi fraktur mandibula yang pertama, ya, Anda masih ingat tulang mandibula? Nah, mandibula itu terdiri dari mandibula ada kiri dan kanan, sinister dan dexter ya. Nah, tengah-tengahnya itu ada persatuan yang di bawah ini, rangka bawah ini, tengah-tengah itu sintesis, yaitu apa, pertemuan dua tulang mandibula itu yang tengah-tengah. Kemudian yang bagian samping itu body ya, atau badan tulang dari mandibulanya. Ini sering terjadi fraktur mandibula ini pada anjing dan kucing. Biasanya sebagian besar ini karena trauma ya, dipukul atau ketabrak biasanya, ya, jatuh kayak gitu. Ini sering apa, fraktur di daerah simfisisnya. Nah, karena tulang ini kan digunakan untuk makan ya, sehingga penting untuk imobilisasi atau bisa dengan menggunakan pin ya, intramed dari pin atau menggunakan plak. Nah itu penting karena tulang itu biar fix, tidak gerak ya, dan kuat, sehingga tidak timbul namanya refraktur lagi. Kalau ikatannya atau fiksasinya itu nggak kuat, kan gunakan gerak makan mengunyah, itu nanti bisa pecah tulangnya atau bisa pennya itu bisa lepas ya. Sehingga penting untuk imobilisasinya itu harus kuat ya. Ini proses operasinya, pasien di sebuah dorsal ya, tengadah ya. Kemudian pendekatan ya, bagaimana menginsisinya itu harus kita cari daerah yang tidak banyak pembuluh darahnya. Ya, kita pilih ya. Insisinya langsung di atas tulang dari mandibulanya ada dua pendekatan, yaitu bagian tengah sampai bagian proksimal atau ke arah mulut, itu namanya daerah rostral. Jadi pertengahan tulang mandibula sampai ke gigi kaninum atau premolar. Apa? Di sisi, ya, sisi ya, ke depan. Ini daerah rostral. Nanti ada daerah caudal mandibula, beda lagi. Yang lebih mudah operasi di sini yang bagian proksimal, itu kalau fraktur di bagian tulang sepertiga apa, separuh sampai ke depan itu lebih mudah karena di sini relatif muskulusnya tipis dan pembuluh darahnya sedikit. Tapi kalau bagian belakang yang caudal nanti akan banyak meliputan banyak arteri ya, pada arteri apa, facialis ya, itu yang melintang banyak cabang-cabangnya, nanti lebih sulit ya. Kalau yang bagian rostral, yang bagian proksimal ini kita mulai dari sisi di kulit ya, di bawahnya kulit nanti ada kita ketemu yang namanya di sini apa, musculus, ada platisma ya. Platisma itu tipis ya, platisma kayak membran gitu, itu kita infusi kemudian dipuakkan ke samping kiri dan kanan. Di bawahnya itu nanti akan langsung ada terlihat mandibulanya, os mandibula ya. Nah, di sebelah kanan dan kirinya itu baru ada terlihat muskulus-muskulusnya ya. Ada geniohyoideus yang paling depan, kemudian nilohyoideus ya, bagian agak samping itu, semakin ke belakang itu ada nanti facialis, muskulus facialis yang eksternal ada ya. Kemudian submandibula kita dapatkan. Nah, agak belakang itu arteri dan vena facialis terlihat ya. Untuk bagian pipi kayak amba pipi tidak seribut, pandangunya itu tidak seribut, itu bagian belakang. Kalau yang depan itu adanya genioideus sama myeloideus. Jadi kita siapkan, sudah cukup kita ekspos bagian mandibulanya. Dan setelah ketemu os mandibula, itu nanti
terserah mau kita lakukan apakah pemasangan pen, piramidal ripin atau flat ya. Intinya dua fragmen tulang yang patah itu kita pertemukan, diposisikan gitu, baru kemudian di atasnya itu kita pasang plat. Ya, platnya itu ada lubang-lubangnya, screw itu kita masukkan, screw kita ukur dulu ketebalan dari tulangnya. Jadi alat ortopedi ini dilengkapi dengan screw yang ukurannya untuk mur bautnya itu bermacam-macam, disesuaikan dengan ketebalan dari tulangnya. Ya, kita ukur dulu kedalamannya, baru kita masukkan screw yang sesuai dengan kedalamannya. Jangan sampai terlalu panjang juga ya. Jadi kita tembuskan tulang pertama ya periosteum, endosteum, kemudian terus dia masuk ke kemudian sampai tembus tulang yang eh, sebelahnya itu menembus endosteum, periosteum dan cukup di sana. Jadi posisi pennya itu skrunya itu nanti akan nancep di daerah itu, tidak akan goyang-goyang. Ada 4 lubang bisa, jadi dua di depan proksimal ya, kemudian dua di distal, sehingga lintasan bagian fraktur itu akan terfiksasi dengan sempurna ya. Itu tekniknya seperti itu, jadi tinggal kayak eh, bentukannya, ada bor ya, ada bor, ada mur, ada baut ya, ada plat ya, kayak gitu ya. Ini untuk daerah fraktur yang ada di mandibula, daerah rostral. Kemudian yang daerah belakang ya, ini lebih kompleks, muskulusnya lebih tebal ya. Ada muskulus juga gastricus ya di sini ya, yang utama ya, yang pilatus juga myaloidosis yang tadi bagian depan ya, masih terlihat ya dengan sisi ke belakang. Yang samping ada masseter ya. Yang bagian dalam itu juga gastricus, yang bagian samping lateral itu muskulus masseter ya. Itu kita kuatkan, ini kita mendapatkan penampang dari os mandibula bagian caudal. Ya. Kalau fraktur ini kita gunakan intramedullary pin, maka pin itu ya panjang kan, panjang itu kita masukkan ke dalam tulang yang fraktur yang bagian bawah distal, masukkan medulanya, kemudian ditembuskan sampai ke belakang pipi. Ya, ditembuskan ke belakang pipi, kemudian tulangnya dipertemukan depan dan belakang, dipegangi, kemudian dari belakang itu pennya kita dorong dengan bor maju ke depan. Ya, tadi kan sudah nembus kulit, nembus keluar sampai perkirakan sepanjang dari tulang yang di depannya itu, yang fraktur itu ditembuskan dulu, setelah itu baru didorong maju melewati sambungan ke fraktur tulang yang proksimal. Dengan itu nanti akan tulang itu kayak di dalamnya itu difiksasi dengan intramedullary pin. Untuk belakangnya itu aman ya, jadi bisa nembus, begitu tulang tembus dari mandibula yang belakang itu tidak ada pembuluh darah di sana. Langsung muskulus yang tembus akan keluar, kemudian baru dimasukkan lagi sepanjang tulang yang fraktur bagian proksimalnya. Ya, ini bagian mandibula. Jadi intinya Anda pada saat insisi ya itu harus paham anatominya. Jangan asal potong-potong gunting ya, tapi dipreparir, dikuak-kuakkan ke samping ya, ke kanan dan ke kiri. Jangan dipotong-potong-potong kayak gitu ya. Jadi dipreparir ya, dipisahkan dari tulangnya ya kayak gitu. Nah, akhirnya ketemu tulang mandibula seperti ini ya. Ini pada os mandibula. Nah, berikutnya fraktur pada tulang panjang, yaitu fraktur tulang humerus ya. Alhamdulillah. Sering ini pada bagian proksimal humerus itu ada, bayangkan ya, ada skapula, ada humerus tangan Anda. Ini yang bagian proksimal itu jarang terjadi frakturnya. Tapi yang lebih sering itu pada bagian tengah atau bagian diafisis ya, pada os mandibula. Hampir semua fraktur pada diafisis humerus ini akan menyebabkan nervus radialis terluka ya, karena di yang nervus radialis itu selain tulang radius, wah, itu dia juga melintang di dekat humerus ya,
Sehingga kalau tulang humerusnya itu frakturnya kan misalkan lancip ya, lancip kayak gitu dia akan melukai nervus radialis yang jalan di sebelahnya itu, sehingga bisa terluka dan bisa kadang-kadang terputus ya. Kemudian juga kadang nervus lain juga bisa terkena, misalkan cabang brachialis dari depan ya, dari daerah aksila ketiak ya, nervus brachialis juga terluka. Teknik operasinya seperti ini kita lakukan dari sisi bagian kraniolateral ya. Jadi hewannya rebah lateral ya. Kemudian kita palpasi sepanjang os humerus yang bagian kondil yang di apa scapulohumeral ya. Jadi di sini sampai perbatasan humerus ya sendi dengan radius ulna. Di atasnya itu kita insisi ya kulit ya, kemudian fasia ada sebutan. Setelah itu yang terlihat adalah gambar ini ya. Di bagian depan bagian diafisis yang atas ini yang tampak adalah muskulus ini. Nah, muskulus apa ini besar, nancep dia insersiu di tulang humerusnya ya. Yang besar yang melintang nancep ini adalah tulang yang deltoideus ya, part acromial ya, part yang atas ya. Deltoideus intinya aja ya. Ini apa tampak kemudian di bagian lateral ya, di sini ada musculus Recording in progress. brachiocephalicus ya. Brachiocephalicus itu yang bagian depan ini, yang besar ini ya. Kemudian di bawah dari apa deltoideus ada musculus apa triceps brachii pas lateral ya. Musculus brachialis ya. Ini ada nervus radialis ya. Arteri vena cephalica sama nervus radialis ya. Itu yang harus hati-hati jangan dipotong tapi dikuakkan ke samping ya, lateral ke kanan dan ke kiri. Jangan dipotong. Ini setelah itu kita mencari yang fraktur yang mana, tulang yang apa humerus yang fraktur misalkan ini tinggal kita treatment apakah dengan menggunakan sama prinsipnya menggunakan plat atau menggunakan pen ya, intramedullary pen, tergantung besar kecilnya tulang itu. Kalau sudah ketemu ini ya bisa kita lanjutkan dengan pemasangan pen. Kalau kita ingin mencapai agak ke bawah ya, ini lebih lanjut lagi tuh tadi tulang apa muskulus yang apa yang ini kita sibakkan ya, ada apa muskulus brachialis tadi ya, itu kita sibakkan ke lateral ya, sehingga ekspos tulang humerusnya lebih panjang di sini. Kita bisa mendapatkan humerus yang panjang ya seperti ini. Ini baru kita treatment ya. Ada musculus biceps brachii yang depan ya. Itu brachialis yang bagian belakang. Superficial pectoralis ya juga ada di sini. Brachiocephalicus yang paling depan. Ada ingat-ingat ya. Brachiocephalicus, biceps brachii ya, kemudian brachialis beda-bedanya itu. Ya. Selain terekspos humerus kita lakukan treatment dengan menggunakan pen atau plat ya. Humerus. Barang radius ulna ya. Radius ulna di bawah dari humerus ini pada anjing dan kucing ya. Ini banyak juga 17-18% ya. Yang sering terjadi bagian diafisis ya, bagian tengah dan sepertiga distal yang sering patah. Yang bagian proksimal selalu jarang. Ya. Ini juga harus fiksasinya harus kuat supaya anjing itu tidak digunakan kakinya untuk aktivitas dulu ya selama baru selesai operasi, besoknya itu harus diistirahatkan, dibatasi, jangan sampai hewan itu lari-lari atau lompat-lompat. Nah, ini supaya tidak timbul fraktur lagi ya. Tulangnya bisa pecah ya kalau isinya ada fiksasi intramedullary pin kemudian dibuat paksa untuk lompat-lompat itu bisa pecah tulangnya. Ya. Nah, kalau tadi kraniolateral, maka
fraktur pada tulang radius dan ulna itu tulang yang berjalan beriringan. Ini yang kita lakukan fiksasi itu adalah di tulang yang besar ya. Jadi tulang radiusnya. Kalau ulnanya nanti akan mengikuti ya, dia akan mengikuti radiusnya. Jadi kita mencapai radius, kita menggunakan lateral insisi dari lateral. Begitu di insisi yang pertama, ya di situ ada extensor carpi radialis yang di depan muskulus yang penting, ya. Vena cephalica juga selalu kalau Anda lakukan penyuntikan intravena, di situ akan ada vena cephalica, ya. Kemudian ada shaft of radius, ya tulangnya kelihatan. Di bagian bawah ada muskulus abductor pollicis longus, kemudian common digital extensor, lateral digital extensor, kemudian ulnaris lateralis. Ya, jadi muskulus-muskulus ini yang penting pada daerah radius, ya. Dikuatkan juga kita mengekspos bagian shaft of radiusnya. Sudah, ya kita lakukan pemasangan intramedullary pin. Ya. Ini lebih bisa mengekspos lagi, dikuatkan lebih dalam lagi, lebih lebar lagi, ya. Yang pasti extensor carpi radialis yaitu digeser, kemudian insisi untuk bisa lebih lebar pada muskulus di sini abductor pollicis longusnya di insisi dikit ya. Kemudian lateral. Nah, setelah kita kelihatan radius ulnanya, extensor pollicis longus ya. Kemudian common and lateral digital extensor itu kita kuatkan, kita sudah mendapatkan shaft of radiusnya ya. Kita lakukan tindakan berikutnya pemasangan pen atau pemasangan plat setelah kita mengekspos tulangnya ini ya. Ini setelah itu fraktur pada bagian femur ya, femur kaki belakang. Ini sering juga, paling sering pada anjing dan kucing ya. Kalau hanya retak saja nggak perlu dioperasi open ya, tapi kita balut bandage saja. Kalau tulang femurnya itu hanya garis bentuk visura gitu, nggak usah kita buka operasi, kita bandage aja maka hewan akan sembuh ya. Ini sisi pada bagian lateral ya, diingat-ingat hanya humerus yang kraniolateral ya, radius ulna lateral, kemudian femur lateral ya. Harap diingat-ingat insisinya, arahnya ya. Ini hewan lebah lateral, kemudian femur yang kaku di atas, setelah di kasih kasa atau kain stripnya ya disisakan yang mau kita operasi, steril antiseptik, kemudian kita lakukan insisi. Insisi pertama kulit, yang kedua di bawahnya di sini ada tensor fasciolata. Itu selapis tipis kita gunting ya, selapis tipis kemudian kita kuatkan, di bawahnya itu langsung di bagian depan itu langsung muskulus yang tebal ya. Sudah biceps femoris bagian belakang ya, vastus lateralis bagian depan. Hanya dua muskulus besar yang di bagian lateral ini. Jangan sekali-kali Anda coba insisi dari bagian dalam ya, bagian medial. Itu di sana arteri vena femoralis ya, nervus juga. Jadi lebih bahaya. Makanya kita lakukan bagian lateral ya. Prosedur sama, vastus lateralis kita kuatkan ke depan, biceps femoris kita kuatkan ke belakang ya. Setelah itu muskulus-muskulus yang nempel di tulangnya itu kita preparer, kita bebaskan tulangnya. Setelah itu kita mendapatkan permukaan dari os femur ya. Bagaimana cara masang pen di os femur ini? Ya, cara masang pennya kita cari dulu fragmen tulang yang patah, bagian yang proksimal yang atas ya. Kemudian kita masukkan pen. Kita masukkan pen, kita bor sampai menembus kulit ya. Di sini nembus kondil, kemudian kulit sampai keluar seperti ini. Setelah itu disisakan sedikit, kita posisikan ya, diluruskan dengan fragmen tulang yang patah bagian sisa. Kalau sudah lurus, kemudian pennya yang dari luar itu kita
bor atau kita pakai hammer, kita dorong masuk ke bawah, ya sehingga pen akan masuk tulang yang patah yang bagian distal masuk sepanjang tulang itu. Kita cek dengan menggerak-gerakkan itu sudah tulangnya menyatu ya dengan intramedullary pin, maka sudah benar ya. Tapi kalau tidak bisa gerak tulangnya, kita goyangkan kanan kiri atas bawah itu, kalau nggak narik berarti dia nggak masuk ke dalam medula dari os femur yang fraktur di bawahnya tadi. Ini caranya seperti ini. Setelah dimasukkan itu kan ada sisa panjang yang dari pennya itu kita potong dengan menggunakan gunting atau pemotong logam ya, kita pendekkan kemudian kita jahit ya. Nah, selama 1 sampai 2 bulan ya kita amati hewannya sudah oke, berjalan normal, lari bisa lari, maka sekitar 2 bulan kita X-ray lagi apakah masih fraktur atau tidak ya. Kalau sudah hilang garis frakturnya, pennya kita cabut, nggak usah diinsisi lagi, tapi kita cari bekas insisi yang bekas jahitan yang potongan pen yang di atas itu kita buka, kemudian kita cari dengan tang ya ujung dari pen yang tersisa tadi kita potong. Makanya waktu motong pennya ini jangan terlalu pendek supaya bisa waktu pengambilan pennya mudah, tidak terlalu sulit untuk mencari pen, ditarik ke atas, jadi selesai. Ya. Ini pada femur. Kemudian pada tulang tibia, ya, ini 20% penyebabnya juga tabrakan, ya, tertabrak, ya, atau tertembak, ya. Ini yang paling beda. Ini kita kalau tibia fibula kita melalui pendekatan medial. Ya, hewannya kita lakukan tulangnya kita jadi penentuan arahnya dari arah medial. Ya, hewannya rebah lateral, kemudian kaki yang satunya diekstensikan menjauhi nanti yang patah ini, kemudian di atas tulang yang patah tibia fibula itu kita insisi ya ke bagian lateral ya, ini di bagian medial, sorry, medial. Setelah diinsisi di bawahnya itu langsung kita ketemu di sini ada eh, kalau Anda ambil darah ya, vena savena, nervus savena ya, ada tibialis cranialis ya. Pembuluh darah terlihat langsung pas Anda ambil darah, di sini ada vena savena ya. Yang penting di sini musculus tibialis cranialis sama deep digital flexor ya. Di sini hanya 2 muskulus itu yang menjadi perhatian, tibialis cranialis sama deep digital flexor. Tulang itu kita kuakkan, pembuluh darahnya kita kuakkan, kita sudah mendapatkan permukaan dari tibia. Selanjutnya kita pen untuk kita lakukan plat ya. Ini kalau bisa supaya bisa lebih ke bawah lagi ya, maka di sini ada tetap dengan arteri vena savena ya. Ini fasianya kita insisi perpanjang sampai ke bawah ya. Tibialis cranialis ke atas, kemudian ada long digital sensor yang mendapatkan permukaan os tibia. Setelah itu lakukan pemasangan intramedullary pin atau plat ya. Itu sampai di sini ada yang tanyakan? Belum ada, Dok. Nah, nggak ada. Oh, oke. Setelah itu adalah selesai. Oke, ini tulang dari apa, mandibula, ada pendekatan ya dari rostral yang dekat mulut sama pendekatan yang kaudal. Itu tadi. Kemudian os humerus ya. Kemudian radius ulna, femur dan tibia fibula. Oke. Teknik operasi pada darah itu ya. Ini nggak tanya? Benar?
Oke, kalau nggak ada, Izin bertanya, oh, Dok. oke. Itu kan apa namanya, fraktur sendiri kan ada beberapa jenis ya, Dok, ya. Ya, Itu pada waktu kapan, harus insisi secara lateral atau secara medial begitu, Dok? itu selalu. Jadi patokannya tadi karena daerahnya itu cari yang aman, ya, minim vaskularisasi tanpa melihat jenis frakturnya. Ini pendekatannya ya, insisinya ini harus paten. Jadi kalau humerus harus dari lateral, ya. Kemudian kalau bagian apa radius ulna harus dari lateral, ya. Kemudian kalau os femur dari lateral, ya. Kemudian yang apa tibia wibo dari medial itu. Tinggal nanti kalau frakturnya itu apa fragmen, ya. Jadi bukan hanya satu sisi tok, maka semua tulang itu harus dikumpulkan, ya. Nggak boleh ada tulang itu yang hilang. Jadi remekan-remekan itu harus kita apa jadikan satu, kemudian kita butuh bantuan kawat wire, ya. Wire itu nanti kita masukkan di dalam tulang apa di sebelahnya tulang itu kita masukkan kawat, kemudian kita pelintir, ya, di kayak apa Anda ingat-ingat ngikat, ya, ngikat sesuatu dengan kawat itu, ya, masukkan kemudian dipintur-pintir kayak gitu, ya, pintur-pintir kemudian dipotong, simpulnya dimasukkan ke dalam tulang supaya tidak melukai kulitnya nanti. Jadi dimasukkan ke dalam, diikat pakai itu sehingga semua tulang itu akan menjadi satu, ya. Kalau fragmen beberapa harus diikat menjadi satu dengan menggunakan kawat, ya, gitu. Jadi nggak boleh tulang itu nggak ketemu, ya, ujung fraktur itu harus ketemu kalau supaya hewan itu bisa sembuh, ya. Kalau nggak bisa, ya, nggak bisa ketemu, terpaksa itu harus menggunakan dibantu ada semacam seperti bubuk, ya, bubuk tulang itu dikasih kayak selang casing kayak gitu, di situ akan ditaburkan bubuk tulang, diharapkan dia ossifikasi akan bisa berjalan, ya. Kalau ada jarak itu di antara fraktur tulang yang atas dan bawah itu nggak bisa sembuh nanti dia. Ossifikasi berjalan tuh dari medial gitu. Ya. Oke, ada lagi? Ya, Dokter. Terima kasih. Nah, udah cukup ya kuliah kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter. Iya. Terima kasih, Dokter. Yuk.